ada kabar terbaru bahwa Cina sedang melancarkan perang proksi. Nanti kita pahami sendiri di Wikipedia. Kedua, ada informasi bahwa ribuan ton opium yang sulit dideteksi bahwa itu narkoba sudah siap masuk lewat jalur laut maupun lewat jalur manapun. Penjelasan saya dari Cak Nun nanti, saya harapkan apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun, dan di abad ke-7 Ibnu Battuta menyatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina. Dan apakah Cina di sini berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok? Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak overlap, harap kita tegaskan bahwa kita tidak anti Cina, karena Cina itu pun makhluk Allah SWT. Kita hanya anti ketidaksucian. Segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada ukurannya. Gitu ya. Iso kok terjemahnya dewe ya. Ini nek gurung wayahe ya aja. Nek kakean ya gak suci. Bukan wis iki wis kok jupuk, iki wis kok jupuk, iki wis kok lebone, iki wis kok racuni. Saiki kepengin nambah meneh. Kon wingi tak kei lemah. Gekos. Mari ngono kok tuku lemahe. Mari ngono sak kebon-kebonku kok tuku. Mari ngono omahku saiki kok tuku. Terus aku kate diburu di omahmu ngono. Padahal iki lemahku. Kate-kate ngono ta, ojo banter-banter. Ojo banter-banter, direm, jangan overdosis. Semua yang Anda omongkan itu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah, karena itu soal teknis faktual. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bangsa Indonesia dan umat Islam memang sedang mengalami proses pentakaburan atas diri mereka. Anda ditakaburi, Anda dindas-ndasi, Anda diracuni. Dari makanan saja Anda sudah diracuni untuk lemah mental. Belum lagi pemikiran lewat pendidikan, lewat media massa. Yang sekarang memang media massa itu betul-betul ujung tombak dari perapuan bangsa Indonesia. Itu teman-teman sekalian. Kecuali yang menyiarkan Ma'iyah. Lu jelas toh nek Ma'iyah kan menghimpun tenaga. Anda datang ke sini berkurang apa bertambah tenagamu? Jelas ya. Ini nyambi teori dikit. Kamu mendengarkan musik, melihat apa saja, mendengarkan apa saja, bertumbuh saja, hitungannya cuma dua. Itu menyerap tenagamu atau menghimpun tenagamu. Aku takon, kon teko mangkar mulai kinggok sehat ndi? Sehat mulai, jelas. Apa begitu teori kedokteran? Kualik toh? Dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah. Itu yang logis pada Allah, bahwa Anda lebih sehat itu. Nah, jadi silakan melakukan iku mau peracunan-peracunan, tapi Ma'iyah tidak kena. Gak iso kena ngarare Ma'iyah, gak iso kena. Bismillah. Kecuali sing kena. Ya, bener tak gak aku? Bener. Bahkan Dajjal akan menguasai dunia. Dan barang siapa tidak taat kepada Dajjal akan hancur negaranya. Barang siapa mengikuti dan taat kepada Dajjal akan makmur. Kalau urusan orang hidup cuma makmur. Indonesia tidak makmur. Indonesia itu urusannya adil baru makmur. Gak iso makmur tok terus adil, guys. Harus adil baru makmur. Wes mangan cilik gak apa-apa asal bareng asal adil. Timbangane makmur kontok kene gak. Nggih ta mboten? Makanya kan adil makmur. Nah, maka Anda gampang dikuasai Dajjal kalau pedoman Anda adalah materialisme dan kemakmuran. Jadi kalau enggak apa-apa, pemimpin kafir asal bisa memakmurkan rakyat. Urusannya menungso kok makmur. Makmur itu PT makmur kok. Kok menungso cita-citane makmur. Cita-citane menungso itu adil. Mangan didik gak apa-apa asal adil. Iku luwih wareg timbangane kon badok cek wong. Nggih ta mboten? Utawa cekmu dibadok wong. Ya ta gak? Ngerti bedane adil karo makmur. Jadi sekarang pikiranmu harus adil dulu baru makmur. Setelah adil pasti makmur. Tapi setelah makmur belum tentu
Adil ngono rek ya. Jadi Anda tidak kena, Dajjal pun tidak kena. Dajjal akan menguasai dunia, yang Dajjal tidak dia bisa masuk hanya Mekah dan Madinah. Nah ngono Bambang Wetan dileboni Dajjal. Gak. Ngono aku. Lho kok iso wong duduk Mekah Madinah? Jare sapa? Mekah ndek kene, Madinah ndek kene. Ayo mlebu. Ngono aku. Urip pisan kok ditantang. Wis ayo wis mesisan wis. Ya tak gak? Siapa bilang Madinah adalah batu-batu yang ditumpuk yang disebut masjid? Siapa bilang Mekah adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi Ka'bah? Bukan batunya itu Baitullah. Baitullah adalah syahadatnya manusia dan keikhlasan manusia kepadanya. Dan itu ada di sini, di situ. Benar nggak? Mulane kon nek gak duwe dhuwit. Kalau mau kaji kan mboten duwe dhuwit. Lah terus siapa masuk gak tau keprok Ka'bah ndek kene? Ngono kok repot. Paling gak kaosku tak gambar Ka'bah. Enggak duwe dhuwit dipaido ya. Wong aku iki ngelamun bengi-bengi bah Ka'bah aku gak iso runu sepurane ya. Mbok konek sing rene po. Lho, bisa tak gak? Oleh tak gak? Oleh. Kon ndek kebon burimu gawe Ka'bah-Ka'bahnya gak masalah kok ubeng-ubengi dhewe. Apa itu sah ya gak sah. Omek kangen kok. Apen-apen kok. Padha karo nek lunga adoh nggawa kathoke bojo. Mari nyambut gawe bengi menginep di losmen dicantol-dicantolno. Terus digandul-gandul. Iki ndek kene empale. Ya. Ya Mas ya, enggak usah cemas, enggak usah panik. Oke? Enggak usah panik. Anda enggak kena. Dan jangan dipikir Allah tidak ada. Allah Maha Adil. Dan jangan dipikir Anda ini tidak dipuji oleh Allah. Engkau beristiqomah, bertorikoh, bermujahadah, tirakat kok ndek padang bulan ini. Ya tak gak? Allah akan menerima tirakatmu dan akan melindungimu semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang di People 5 Iya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2016. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah inti dari kutipan Sinau Bareng ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya. Dan kurang lebih beginilah inti dari pertanyaannya. Jadi, di awal penanya bercerita bahwa sekarang Cina sedang melancarkan perang proksi. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Penanya kemudian melanjutkan dengan bercerita perihal informasi yang mengungkapkan bahwa ada ribuan ton opium yang sulit dideteksi bahwa itu adalah narkoba sudah masuk lewat jalur laut maupun jalur manapun. Kemudian penanya melanjutkan dengan mengungkapkan begini. Cak, apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun? Dan sejak abad ke-7, Ibnu Batutah mengatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina. Dan apakah Cina di sini
berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Pertama-tama, Mbah Nun menegaskan kepada para jamaah bahwa kita tidak anti Cina. Karena menurut Mbah Nun, Cina juga adalah makhluk Allah. Akan tetapi, yang kita anti adalah keserakahan dan ketidaksucian. Jadi menurut Mbah Nun, segala sesuatu itu ada tempatnya dan ada ukurannya. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit memberikan contohnya. Jadi sekarang ini, semua sudah mereka ambil. Semua sudah mereka masuki. Apapun saja sudah mereka miliki. Sekarang mau nambah lagi. Kemudian Mbah Nun mengibaratkannya begini. Kemarin kamu aku kasih tanah untuk kos. Setelah itu kamu beli tanahnya. Setelah itu kebun-kebunku pun kamu beli. Setelah itu rumahku pun mau kamu beli. Terus aku kamu jadikan buruh di rumahku sendiri begitu? Selanjutnya Mbah Nun pun mengingatkan untuk jangan terlalu rakus. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa semua yang sudah penanya tadi ungkapkan, Mbah Nun tidak bisa mengatakan bahwa itu benar atau salah. Karena itu hanya soal teknis faktual. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko yang intinya adalah, yang pasti memang bangsa Indonesia sedang dijajah dan diracuni lewat segala hal. Lewat media, lewat undang-undang, lewat pendidikan, dan seterusnya. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko begini. Media massa itu betul-betul ujung tombak dari perapuhan bangsa Indonesia, kecuali yang menyiarkan Ma'iyah. Setelah ngendiko demikian, selanjutnya beliau mengungkapkan penemu beliau perihal Dajjal. Jadi intinya, sebatas yang dapat kami tangkap, Mbah Nun mengungkapkan bahwa Dajjal itu adalah majasi atau kiasan. Bahwa siapapun saja yang tidak mau mengikuti Dajjal, maka negaranya akan hancur. Sedangkan yang mengikuti Dajjal, maka negaranya akan makmur. Padahal menurut Mbah Nun, seharusnya manusia itu cita-citanya bukan makmur, karena ayam saja bisa makmur. Sehingga seharusnya manusia cita-citanya adalah keadilan, karena kalau adil pasti akan makmur. Namun kalau makmur belum tentu adil. Contohnya, negara makmur, infrastruktur maju, jalan tol ada di mana-mana, tapi yang bisa menikmati jalan tanpa hambatan dan halus dengan jarak tempuh yang lebih singkat hanyalah para orang kaya, mereka yang punya mobil. Sehingga makmur hanya bisa dinikmati oleh sebagian saja. Kemudian Mbah Nun melanjutkan bahwa Dajjal akan memasuki seluruh negara manapun saja, kecuali Mekah dan Madinah. Menurut Mbah Nun, ini hanya kiasan. Karena nyatanya di depan Ka'bah sekarang saja sudah ada banyak hotel berani berdiri menjulang tinggi melebihi Ka'bah. Belum lagi kasus Pana Paper yang saat itu mengguncangkan dunia. Ada dokumen rahasia yang bocor ke publik yang berisi bukti bahwa ternyata di balik perusakan dan penjajahan yang ada di Arab Spring adalah kerjasama dari trio bebek, yakni Arab Saudi, Amerika, dan Cina. Mungkin karena itulah maka menurut Mbah Nun, Dajjal itu adalah kiasan atau majasi. Jadi yang dimaksud Dajjal akan masuk kemanapun saja kecuali ke Mekah dan Madinah adalah siapa saja yang berakalkan Madinah dan berhati Mekah, maka tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Misalnya, tidak akan tertipu oleh Dajjal, tidak akan tertarik oleh Dajjal, tidak akan menjadi pengabdi Dajjal,
tidak akan melakukan apapun saja demi memiliki harta dan jabatan. Intinya, siapapun yang tertanam di dalam pikirannya Madinah dan hatinya Makkah, maka dia tidak akan terkena fitnah akhir zaman yang bernama Al-Masihud Dajjal. Selanjutnya, di akhir, Mbah Nun berpesan yang intinya adalah tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena ada Allah. Jadi, pesan dari Mbah Nun di akhir intinya adalah asalkan kita berdiri di barisan Allah dan Rasulullah, maka insya Allah Anda tidak akan terkena oleh Dajjal. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.